Ini Hanif itu adalah satu-satunya atlet boccia yang ada di Kabupaten Batang loh. Ini luar biasa sekali ya, fun fact ya. Yang kemarin dapat medali emas 2 gold medals pada ajang nasional yaitu Peparnas mewakili Jawa Tengah. Oke. Sebagai siswa berprestasi asal SMA Negeri 1 Batang, Hanifatul Mukaromah selalu bersemangat dalam setiap perlombaan yang ia ikuti. Remaja putri yang satu ini menggeluti cabang olahraga boccia dan sudah menorehkan prestasinya hingga tingkat provinsi dan juga nasional. Sahabat Inspirasi Prestasi, yang spesial hari ini adalah Hanifatul ini merupakan atlet boccia tingkat Jawa Tengah sampai nasional, luar biasa sekali. Hanif, kalau boleh cerita dong, olahraga yang Hanif ikuti ini adalah olahraga yang mungkin baik Zulfan ataupun Sobat Inspirasi Prestasi ini baru dengar. Apa itu boccia, Hanif? Jadi boccia itu olahraga untuk penyandang disabilitas yang mempunyai gangguan pada otot fisik tertentu, yaitu bisa disebut CP atau cerebral palsy. Oke, nah Hanif, sebagai atlet boccia ini kemarin kan sudah beberapa kali mengikuti perlombaan gitu ya, baik tingkat provinsi maupun nasional. Boleh nggak sih di-share ke Sobat Inspirasi Prestasi, kira-kira Hanif ini udah dapat apa aja nih di olahraga boccia ini? Jadi saya udah pernah dapat medali perunggu dalam ajang Peparprov Pekan Paralimpik Provinsi di Kabupaten Pati pada tahun 2023. Itu mewakili Kabupaten Batang ya? Oke, di tahun 2023. Ya, lanjut lagi. Yang kemarin dapat medali emas 2 gold medals pada ajang nasional yaitu Peparnas mewakili Jawa Tengah. Oke, ada lagi? Sudah. Wah, luar biasa, dari provinsi hingga nasional, mewakili Kabupaten Batang, yang mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional, dan yang membanggakan di nasional kemarin mendapat 2 emas ya, Hanif. Ya, luar biasa sekali. Hanif, kalau boleh tahu, Hanif ini asalnya dari mana nih? Asalnya dari Batang. Masih bersekolah ya? Ya, sekolahnya di mana, Hanif? Sekolahnya di SMA Negeri 1 Batang, Mas. Ya. Luar biasa. Tentunya pasti ini adalah berkat dari dukungan pelatih, orang tua, dan teman-teman terkasih. Nah, Hanif, kalau boleh di-sharing nih, kemarin kan baru join, berarti dari tahun kapan nih? Awal gabung di NPC Kabupaten Batang itu tahun 2022, terus sempat berhenti dulu karena kendala pelatih dan atlet, terus mulai latihan aktif lagi tahun 2023 bulan Juni buat menghadapi Peparprov. Oke, tapi Sobat Inspirasi Prestasi yang perlu diketahui nih ya, ini Hanif itu adalah satu-satunya atlet boccia yang ada di Kabupaten Batang loh. Ini luar biasa sekali ya, fun fact ya. NPC ini apa sih, Hanif, kepanjangannya yang menaungi dari atlet boccia ini? NPC itu National Paralympic Committee of Indonesia di Kabupaten Batang, yang dimana itu berpusat di Solo kalau yang Indonesianya, terus turun ke tingkat provinsi dari Provinsi Jawa Tengah dan beberapa provinsi yang di Indonesia, dari provinsi turun ke kabupaten masing-masing gitu. Oke, nah kalau Hanif boleh cerita juga nih ke Sobat Inspirasi Prestasi, kemarin kan Hanif kan juga sempat ikut nih ya, itu pertama kalinya diadakan dan Hanif menjadi delegasi atau gimana, Hanif? Ya, Mas. Pertama kali diadakan untuk tahun 2023 itu, terus langsung di Hanif yang delegasinya di Jawa Tengah atau gimana? Awalnya saya kurang paham, soalnya waktu itu saya benar-benar nggak tahu apa itu olahraga boccia ya, Mas ya. Karena masih awam juga ya, awam mungkin juga, Sobat Inspirasi juga belum tahu gitu ya. Apa itu boccia, jadi saya belajar dari pelatih juga belajar, kita belajar dari YouTube, dan kita sama-sama belajar kayak belum tahu apa itu boccia. Jadi kalau waktu awal Peparprov itu saya cuman suruh latihan, ngikutin arah-arahan pelatih doang, Mas gitu. Jadi kurang banget paham gitu.
ngikut tuh kesusahan nggak nih? Awalnya kesusahan banget sama Sulfan, kayak belum paham ini tuh bolanya harus saya apain gitu, terus mainnya bagaimana, kayak kita bocah itu jadi kayak kita main menggunakan insting kita, pikiran, hati, dan kayak kita main itu sama kayak pacar bola itu kayak pacar kita Mas. Iya, dia harus jadi disayang. harus jalin emosional Iya, dulu betul. nih ya, Itu tuh kayak disayang-sayang iya, gitu kayak ya. sugesti. Awalnya nggak Sugesti percaya kalau pakainya. itu sugesti, tapi lama kelamaan semakin bola disayang itu dia semakin nurut gitu. Oke, ternyata ada fun fact-nya juga, Boccia ini ternyata bolanya harus disayang-sayang, dielus-elus gitu ya, Iya, Hanif ya? iya. Oke, biar terjalin juga, biar sugestinya nih muncul gitu ya. Iya, betul. Apalagi itu kadang bola itu tuh kayak keluar lewat rewelnya gitu. Iya, Pas oh dia- ada keluar levelnya iya, juga. kayak nggak enak gitu Nggak buat enak. main. Ya antara tangannya nggak enak apa bolanya nggak enak itu kayak apa ya, dia harus disayang bener-bener. Itu bener-bener Hanif itu seminggu 2 kali nggak 3 kali itu dibersihin pakai kanebo. Oke. Ya biar bersih. Terus Biar kalau dia bersih. bersih dia bakalan nurut kayak mainnya bagus gitu. Oke, gitu ya ternyata ya Iya. tips and triknya gitu tuh, harus bersih terus biar nanti bolanya waktu dilempar nurut sesuai Iya, dengan apa karena yang diinginkan gitu dia ya. dilempar itu kan kotor kan Mas, berdebu lantainya. Jadi kalau dia berdebu itu di tangan itu kayak nggak enak gitu ya. Oke, nggak ibaratnya nggak licin gitu Iya, ya. nggak mantap gitu. Oke gitu. Nah Hanif, kalau boleh tahu Hanif kan ini pasti ada latihan khusus nih ya, baik di tingkat provinsi maupun di nasional kemarin. Itu kira-kira latihannya intensif nggak atau gimana? Kalau di Batam sangat Intensif ya, Intensif, sering ya. dilakukan gitu ya. Kalau di Batang itu seminggu kita hampir 3 kali Seminggu dulunya. 3 kali. Ya, pas waktu mulai TC di Solo itu bener sehari itu latihan Mas Latihan full. full. Ya, jadi pagi sesuai harinya. Kalau hari Senin sampai Selasa itu kita latihan pagi jam 7 sampai jam 8 itu kita latihan beban. Habis itu istirahat habis duhur sampai mau maghrib itu kita latihan bener-bener latihan bola di gor. Iya, Oke. kalau Rabunya dari pagi sampai sore. Tapi dari provinsi ke nasional pasti ada tambahan latihan gitu. Kira-kira Iya. capek nggak Hanif Lebih, selama perjalanan ke sana? lebih capek yang di nasional ya, Yang Mas, dari karena nasional. benar-benar di nasional pure Hanif kan izin dispen selama 6 bulan. Itu benar-benar di sana Hanif bisa harus manajemen waktu. Oke. Kayak iya, kita seminggu itu latihan full, benar-benar full kecuali hari Minggu untuk break. Iya, Gitu, jadi Hanif. Wah, itu sobat inspirasi prestasi, tapi jangan kemana-mana karena nanti Hanif bakal cerita lebih panjang lagi tentang perjalanan juga pengalamannya menjadi atlet boccia pertama di Kabupaten Batang. So, tetap di inspirasi prestasi, inspires you. Perjalanan Hanif tentu memerlukan latihan, ketekunan, dan integritas yang tinggi. Pengalaman perlombaan tingkat Jawa Tengah dan nasional membuat Hanif sebagai sosok remaja putri yang semakin berani dan siap untuk menggapai mimpinya lebih dekat lagi. Kalau boleh cerita, pasti ada pengalaman dan juga pasti rasanya bangga ya bisa mewakili Kabupaten Iya. Batang. Apalagi Hanif merupakan delegasi pertama dan satu-satunya yang ada di Kabupaten Batang. Rasanya pasti bangga, apalagi ketika maju ke nasional mewakili betul. Jawa Tengah gitu ya. Apa Hanif boleh nggak dibagikan ke sobat inspirasi prestasi nih? Kira-kira perasaan apa aja sih yang muncul ketika kemarin berhasil mewakili di Jawa Tengah maupun sampai di Kabupaten juga nasional gitu? untuk perasaan buat mewakili Batam tentunya sangat bangga ya Mas. Sangat-sangat Iya, bangga, karena betul. kita dari beberapa atlet hanya cuman berapa medali yang kita dapat dari tingkat Jawa Tengah waktu itu. Jadi Hanif rasanya kayak bangga bisa menyumbangkan medali ke Kabupaten Batang. Terus untuk nasional tentu sangat bangga karena itu suatu impian bagi semua atlet. Siapa Betul. sih yang nggak ingin main di tingkat nasional atau internasional Iya. ya karena alhamdulillahnya awalnya sempat ragu karena nggak mungkin bisa mendapat medali itu karena Hanif kan atlet baru yang dimana baru terjun langsung bisa lolos seleksi dan main di tingkat nasional. Ya terus awalnya sempat depres kayak apa ya Mas, intinya
kayak nervous gitu. Terus sempet kayak kalau tiap minggu tuh kayak nangis, aduh mas, mbak cerita ke pelatih, aku tuh takut kekuranganku gini-gini, nggak bisa gini-gini, kurang. Aku takut lawanku mesti mainnya pada bagus ya kan mas. Kebanyakan kan udah pernah main, sedangkan Hanif belum, harus mewakili Jawa Tengah, yang dimana Hanif nomor individual putri di nomor BJ 5-nya tuh cuman Hanif doang. Hanif aja. Ya, jadi di beberapa nomor itu dari Jawa Tengah ada teman Hanif yang masih ada ceweknya, jadi Hanif harus bisa menyumbang medali emas yang sudah ditargetkan buat Hanif gitu. Oke, tapi Mbak Hanif berhasil loh membawa pulang medali emas untuk Jawa Tengah di nasional gitu. 2 lagi kan, nggak 1 aja, 2 medali sekaligus buat Jawa Tengah di dari Hanif nomor, gitu ya, di 2 nomor berarti. Kemarin berarti main di nomor apa nih? Nomor individual sama nomor mixed. Jadi namanya itu kalau tim itu 2 orang, misalnya sama Zulfan, itu namanya itu mixed pairs. Gitu. Oke, jadi menang di 2 nomor sekaligus, di individual sama di timnya gitu ya Hanif ya. Waktu di pertandingan, ada nggak sih pengalaman yang boleh dibagikan juga ke pemirsa barangkali nih? Kira-kira ada pengalaman yang benar-benar membuat Hanif terpuruk sekali ketika melawan salah satu delegasi dari provinsi lain? Awalnya pas penyisian itu Hanif nggak merasa takut dan nervous, karena dari tim pelatih sangat mendukung Hanif, kayak ngomong kamu tuh bisa, potensimu itu lebih dari mereka gitu. Udah dibaca sama tim pelatih tuh Hanif bisa mendapatkan itu semua, tergantung niatnya Hanif mau apa tidaknya gitu. Waktu babak penyisian Hanif nggak nervous dan lain-lain, karena di setiap waktu pertandingan, jadi pelatihnya Hanif itu cewek, tapi ketika Hanif tanding itu nggak sama pelatihnya Hanif, paham ya mas gitu ya. Jadi pelatihnya Hanif itu ngomong, adek kalau adek takut atau nervous, berdoa dulu terus lihat teteh, kalau teteh ada di tribun. Teteh kalau nonton teh, aku bangga banget sama teteh. Siapa teh? Teteh Fani. Teteh Fani, luar biasa Teteh Fani, supportnya untuk Hanif ya. Akhirnya Hanif bangkit nih dari keterpurukannya tadi, yang tadinya takut, akhirnya berani karena memang Teteh Fani ini selalu memotivasi Hanif dan gitu juga ya. Pelatih yang lain. Dan juga pelatih yang lain tentunya. Nah, kalau boleh tahu juga Hanif, tadi kan disampaikan juga nih pasti ada rasa nervous dan lain sebagainya. Selain dari Teteh Fani, pasti ada Hanif sendiri nih motivasi untuk akhirnya bangkit dari keterpurukan tersebut. Gimana nih caranya? Motivasinya ingin membawa medali emas, karena kan kalau pertandingan kita mendapat bonus ya mas. Hanif ingin mengasih untuk ibu dan bapak buat benerin rumah sih. Oke, luar biasa sekali, rasanya hangat gitu ya Hanif ya. Nanti kita juga bakal bincang-bincang sama ibunda dari Hanif juga, boleh ya? Boleh. Kalau misalkan boleh tahu juga, di Jawa Tengah waktu maju ke nasional nih ada target khusus nggak sih untuk mendapatkan medali apa gitu, atau memang ya udahlah let it flow aja gitu? Kalau Hanif kurang paham sebenarnya, mungkin ada ya mas ya, dari tim pelatih ngasih target ke setiap atletnya itu kayak BC 1, 2, 3, 4, 5 targetnya ini gitu. Tapi alhamdulillah dari tim Boccia Jawa Tengah sendiri kita bisa meraih sebagian medali emas, alhamdulillah. Tapi Hanif sempat ke pressure nggak tuh waktu ditargetin? Sempet sih mas, karena kayak takut gitu. Awalnya takut nggak bisa, karena itu kayak berat bagi Hanif, karena cewek sendiri di nomor BJ 5 harus bisa membawa di salah satu antara tim atau individu gitu. Cuman karena mungkin Hanif doa dari orang tua, kan nggak mungkin pleset ya mas ya. Mungkin itu salah satunya, terus ibadah jangan lupa juga gitu. Luar biasa sekali. Jadi antara dari latihan juga ibadah juga diselingi gitu ya, berjalan dengan satu selaras gitu ya, biar capaiannya juga harapan yang dituju tuh bisa tercapai gitu ya, sama prestasi-prestasi. Nah, kalau boleh sharing pengalaman juga, tadi kan di sana pasti dapat teman banyak ya. Gimana Hanif rasanya bisa ketemu sama teman-teman dari delegasi provinsi lain yang hebat-hebat juga? Rasanya sangat bangga dan bersyukur karena bisa berkenal dengan mereka, bisa berteman baik, bersahabat. Kita di lapangan itu kita lawan, kita musuh. Cuman ketika kita udah keluar dari arena gor tersebut, kita adalah teman, kita adalah keluarga, kita adalah sahabatnya, dimana kita bisa bercerita, bersharing, bertanya-tanya, mempunyai keluarga yang baru gitu. Luar biasa. Jadinya punya relasi yang sangat luas nih ya di seluruh Indonesia berarti ya, kemarin betul, ya luar biasa. Nah, kalau boleh tahu kemarin dilaksanakan di mana ya di nasional tuh? Dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah. Tuan rumahnya Jawa Tengah. Tuan rumah Jawa Tengah, dan Jawa Tengah dengan
perwakilan Hanif berhasil memberikan 2 medali emas sekaligus buat Jawa Tengah. Dan kebetulan juga Jawa Tengah yang menang buat dapat nomor 1 tingkatnya. Wah, oke, luar pemenangnya biasa Jawa Tengah. sekali. Oke, sobat Inspirasi Prestasi, itu dia tadi berbincangan Zulfan sama Hanif selaku atlet boccia satu-satunya di Kabupaten Batang juga meraih medali emas, 2 medali emas untuk di Jawa Tengah, untuk nasional gitu ya, luar biasa sekali. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi karena saat lagi Zulfan akan mengulik lebih dalam kisah dari Hanifatul Mukarramah. So, tetap di Inspirasi Prestasi, inspires you. Dukungan orang tua, kerabat, pelatih, hingga pemerintah menjadi kunci suksesnya Hanif meraih ini semua. Hanif merasa dirinya berada di posisi sekarang karena berkat dukungan, arahan, motivasi, dan doa yang selalu mengiringi setiap perjalanannya. Siap kembali bersama Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi, Inspires You. Nah, kali ini Zulfan sudah bersama dengan ibunda cantik dari Mbak Hanif ya. Ibunda siapa ini kalau boleh tahu, Bu? Ibu siapa? Suhartini. Ibu Suhartini pasti rasanya melihat Hanif berdiri di sini, duduk di sini di sebelah Ibu dengan raihan prestasi yang luar biasa sekali, membawa di tingkat nasional atas nama Jawa Tengah nih ya. Kira-kira perasaan yang Ibu Suhartini ini rasakan seperti apa, Ibu? Bangga pasti. Saya sebagai ibu pasti bangga. Ya, enggak. Ternyata saya pasti bangga melihat anaknya bisa berhasil, dan itu kan pastinya Hanif bisa berjuang dengan semangat. Nah, seperti saya kan bisanya bantu dengan doa. Oke. Nah, kalau Hanif sendiri rasanya melihat ibu bangga dengan perjuangan Hanif seperti apa, Hanif? Bisa menjawab semua ekspektasi ibu dan ibaratnya membalas budi yang telah ibu berikan selama ini. Rasanya bangga dan bersyukur ya, maksudnya itu salah satu impian Hanif bisa banggain ibu dan bapak gitu. Ingin membalas budi pada orang tua. Rasanya haru ya di sini ya, Sobat Inspirasi Prestasi bisa ngobrol langsung dengan ibu dan anak yang memang ini salah satu ikatannya sangat emosional sekali gitu loh. Ini Bu, kalau boleh Zulfan tahu, kiranya pasti motivasi selalu diberikan sama Hanif, Bu, juga berikan dukungan dan doa sebagai segala macam. Kira-kira dukungan yang dilakukan sama ibu nih mulai dari apa nih, Bu? Motivasi atau gimana, Bu? Ya, alhamdulillah saya ada yang itu bilang, Hanif kan sama saya, Bu mau ikut olahraga gitu. Saya bilang ya ini tuh, nek dengan turun ya bisa lari ini ku matur, dan itu lakukannya harus kasih semangat. Baik, anak dari itu harus saling motivasi. Betul, saling motivasi. Nah, demi kebaikan. Iya betul, untuk kebaikan Hanif juga untuk meraih cita-cita gitu, Bu ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, Bu, waktu Hanif pertama kali ditembung nih, Bu, ibaratnya ditawarkan untuk mengikuti olahraga yang mana ini merupakan olahraga yang khusus untuk kaum-kaum istimewa gitu ya, Bu ya. Ada nggak, Bu, rasa khawatir ketika Hanif ikut itu? Ya, kita sebagai orang tua pasti khawatir. Saya kan harus berdoa sama Yang Yang Kuasa. Ya, kita harus yang semangat, ya mantep lah. Saya pasti serahkan pada Yang Kuasa, pasti ada jalan yang terbaik. Dan alhamdulillahnya akhirnya Hanif membawa pulang medali emas, Bu ya, untuk keluarga, untuk Kabupaten Batang dan Jawa Tengah. Nah, ini beralih ke Hanif lagi. Kira-kira dukungan seperti apa yang diberikan? Pasti ini dukungannya pasti dari banyak pihak, dari orang tua, pelatih, dan juga tentunya pemerintah gitu ya, dari Kabupaten Batang maupun di Jawa Tengah untuk nasional. Kira-kira seperti apa nih dukungan yang diberikan oleh Dukungan pemerintah? dari pemerintah itu sangat luar biasa. Terima kasih untuk pada pemerintah Batang maupun Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kami sebagai atlet inklusivitas, yang dimana kami juga butuh hak itu. Kita kan nggak boleh di anak tiri kan ya, maksudnya iya kita harus sama, kita itu sama, nggak ada yang beda. Terima kasih untuk supportnya, dukungannya, fasilitasnya, serta bonusnya lah yang cukup, bisa buat bantu orang tua, bisa buat pendidikan dan lain halnya.
Oke, luar biasa ini Hanif dan juga Ibu. Kalau boleh tahu nih Hanif, kiranya nanti dalam kurun waktu ke depannya ada Kak kompetisi yang akan dilaksanakan oleh Hanif juga? Insya Allah ada kompetisi kejurpov, kejuaraan provinsi yang akan dilaksanakan masih awam gitu ya Mas, Oktober 2025 ini. Masih abu-abu. Iya, berarti sama ya? Peparprov di 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Tapi bulannya belum tahu. Terus juga katanya masih ada Peparpenas, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional yang masih awam tahunnya antara tahun ini apa tahun depan. Oke, berarti ternyata masih banyak nih PR Hanif ya ke depan ya. Iya. Ada di nanti di Oktober, Agustus dan lain sebagainya. Berarti nanti tetap latihan terus ya Hanif ya? Iya, Bareng betul Teteh dong. Fani berarti ya? Enggak, soalnya Teteh Fani itu pelatih Jawa Tengah, bukan pelatih Batang. Jadi nanti Oke. Hanif kalau main buat mewakili Batang kembali lagi sama Kembali pelatih yang ada di Batang. Kembali ke rumah lagi gitu Iya, ya. gitu. Kemarin sudah melalang buana ke Jawa Tengah Iya. nasional. Sekarang balik lagi ke Batang nih untuk memberikan kontribusi nyata juga buat Batang gitu ya. Iya, betul. Oke, Hanif, ada nggak sih kata motivasi yang selalu Hanif pegang dalam diri gitu sampai akhirnya bisa di titik ini? Jangan menyerah saja sih Mas, apapun keterbatasan itu bukan suatu halangan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Tapi Hanif memegang motivasi yang Hanif masuk ke dunia NPC, Hanif memegang motivasi dari satu Ketua NPC Indonesia Pak Seni Marbun, yaitu jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu, tapi hitunglah yang masih tersisa. Itu sangat memotivasi Hanif sekali. Oke, luar biasa Sobat Inspirasi Prestasi. Memang rasanya mendengar kisah inspirasi dari Hanif, juga dukungan ini tidak hanya dari ibu, dari pelatih, Iya. tapi semua pihak yang tergabung gitu ya, teman. Nah, kalau misalkan boleh kita cari juga nih teman dari Hanif, kiranya mendengar Hanif dan bawa pulang ke Batang dengan medali emas kayak gimana nih? Di sekolah juga pasti kayak gimana? Pada bangga sih Mas, kayak Hanif selamat ya, Masya Allah, nggak nyangka kamu bisa akhirnya nggak sia-sia kamu TC di Solo selama kurang lebih 6 bulan ninggalin Karena itu perlu sekolah. izin juga ya di sekolah ya. Juga terus tetap bikin tugas walaupun di Solo lewat handphone gitu ya. Itu, jadi guru-guru pun juga mendukung Hanif Iya, secara betul. penuh gitu ya untuk perlombaan kemarin gitu ya. Walaupun harus izin selama berapa bulan Hanif? Kurang lebih 6 bulan Mas Sufan. 6 bulan Iya. khusus untuk TC di Solo Iya, berarti betul. ya, untuk perlombaan di nasional. Tapi nggak apa-apa karena itu semua perjuangannya membuahkan hasil yang Iya, maksimal nggak gitu sia-sia, dengan alhamdulillah. medali emas ini. Nah ini pemirsa juga Sobat Inspirasi, ini adalah medali yang sudah diraih oleh Hanifatul Mukaromah dan ini juga dipajang di rumah Ibu ya. Ibu pasti juga nih ketika ada tamu datang ke rumah pasti rasanya wah Hanif keren sekali gitu ya, bisa membawa pulang medali perunggu juga emas baik dari provinsi maupun nasional gitu ya. Ini juga pastinya akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Hanif sebagai pelajar juga ya. Masih Iya, duduk betul. di bangku kelas berapa Hanif? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Tentunya ini juga perjalanan yang mungkin belum berakhir Hanif Iya, ya, masih karena masih panjang. banyak sekali perjalanan-perjalanan yang akan Hanif tempuh bersama ibu juga gitu ya, dengan dukungan selalu yang diberikan oleh ibu, orang tua gitu kan, dan juga kerabat, juga pelatih dan pemerintah gitu. Hanif kalau boleh tahu nih, dan juga boleh di-share ke pemirsa juga Sobat Inspirasi Prestasi, pesan yang mau disampaikan ke teman-teman untuk bisa terus bersemangat like-nya Hanif gitu. Pesan saya buat teman-teman di luar sana, jangan mudah terpuruk gitu ya Mas. Allah itu sudah ngasih kita suatu kelebihan yang mungkin orang lain nggak punya. Kekurangan itu bukan suatu halangan kita buat meraih apa yang kita impikan. Kita bisa menjadi apa yang seperti orang lain gitu. Oke, dari Ibu, satu kata Bu buat Hanif Bu, bangga atau gimana Bu? Ya, saya sebagai orang tua, alhamdulillah sangat bangga. Sangat bangga sekali gitu ya. Pasti yang untuk kata bangga ini nggak bisa menutup satu perhasilan dari Hanif gitu ya. Pasti banyak kata, beribu kata tuh nggak cukup untuk menggambarkan sosok Hanifatul Mukaromah sebagai sosok pelajar yang berprestasi, atlet juga yang tentunya membanggakan untuk seluruh masyarakat di Jawa Tengah, karena kemarin juga sudah membawa pulang medali emas di tingkat nasional untuk Jawa Tengah. Luar biasa sekali Sobat Inspirasi Prestasi perbincangan Zulfan pada hari ini dengan Hanif juga Ibu, sebagai Hanif ini sebagai atlet boccia satu-satunya di Kabupaten Batang dan juga merupakan generasi muda yang emas sekali gitu ya. Karena berhasil juga membawa emas untuk Jawa Tengah gitu, luar biasa sekali. Nah itu dia pemirsa dan juga Sobat Inspirasi Prestasi perbincangan Zulfan hari ini. Terima kasih sekali buat Hanif juga Ibu. Semoga Hanif selalu memberikan yang terbaik untuk perjalanan Hanif ke depan nanti, dan juga sukses selalu untuk Hanif dan juga Ibu untuk selalu mendampingi Hanif Bu ya di tiap perjalanan yang Hanif laksanakan gitu. Terima kasih Sobat Inspirasi Prestasi. Zulfan di sini pamit, Hanif pamit dan Ibu pamit. Sampai jumpa.
tetap di Inspirasi Prestasi Inspires Inspires You. You. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.